welcome back to my channel. Ya, sekarang kan aku nggak review makanan juga karena sekarang lagi puasa. Sekarang aku mau berbagi cerita aja sih sama kalian tentang pengalaman yang mungkin aneh dan kayak serem sih bisa dibilang ya. Bentar ya, pergi kamera dulu. Ini aku dapat cerita dari Sarah. Ini kisah nyata, kisahnya Sarah waktu zaman sekolah sampai sekarang gitu. Jadi awalnya itu Sarah itu punya hobi traveling. Nah, dari kecil dia udah terbiasa gitu sama traveling gitu, karena dari kecil itu dia sering banget diajak sama papa mamahnya untuk pergi keluar kota. Sarah itu berasal dari Bandung ya. Jadi dia dari Bandung gitu. Dia pergi keluar kota waktu umur 10 tahunan. Berarti SD ya, dia udah diajak ke luar kota gitu, Jawa lah ya, ke Jawa Tengah kayak Jogja, Semarang, Pemalang, tapi dia lebih sering ke Pemalang. Dan selama di Pemalang itu dia tuh tidurnya di kosan atau mes yang udah disiapin sama kantor papahnya gitu, dan itu tuh cukup besar sih kosannya. Itu tuh satu rumah tapi ada beberapa pintu gitu. Terus Sarah itu merasa kayak kesepian gitu, padahal baru 3 hari gitu di sana. Dia merasa kesepian karena ya di sana kan cuma ada mama sama papanya doang gitu, nggak bisa main tapi dia nggak enjoy mainnya karena nggak ada teman sebaya gitu kan. Terus dia terkadang suka kayak nangis gitu ke mamahnya. Dia pengen banget main, pengen banget punya teman, karena di Pemalang dia cukup lama gitu, hampir 2 minggu lah ya. Terus dia tuh pengen main. Terus mamanya tuh bilang ya udah sabar ya, karena ya di sini kan susah banget. Jadi si kosannya itu kan di pinggir jalan gitu. Jadi mama tuh belum lihat ada anak yang seumuran Sarah gitu kan. Mamanya Sarah tuh bilang, tapi kamu jangan khawatir karena teman papa kamu itu bakal datang ke sini. Mudah-mudahan aja bawa anaknya kan, karena anaknya seumuran sama Sarah. Terus ya dari situ Sarah tuh kayak seneng. Terus kayak berharap bakal punya teman baru gitu. Tuh ketika teman papanya datang itu beberapa hari setelah mamanya bilang itu ya. Jadi papanya tuh datang ke kosan yang mereka tinggalin. Terus dia salam gitu sama teman papanya, tapi dia sedih karena dia nggak ngelihat anak yang datang. Dia malu untuk bertanya ke teman papanya itu ya, untuk nanyain anaknya ikut atau enggak gitu, karena Sarah ini orangnya pemalu gitu. Terus udah itu Sarah diem. Jadi ini kan mobil nih ya, mobil di belakangnya itu ada ayunan gitu, mobil teman papanya, di belakangnya ada ayunan. Nah dia tuh main ayunan sendiri gitu di belakang mobilnya sambil ya nggak ada temen, ya nggak bisa main gitu, paling mainnya sama mama papanya lagi. Terus udah gitu tiba-tiba ada yang nyamperin anak kecil dari mobil situ. Dia cantik, rambutnya pirang, cukup panjang, sebahu sih rambutnya. Terus putih dan bule. Terus dia nyamperin gitu, halo aku Sisil, kata anak kecil itu. Jadi si anak kecil yang bernama Sisil ini dia langsung ngajak main Sarah gitu di bawah pohon. Tapi aneh kan, di bawah pohon dia ngajak main Sarah, dan
yang mainnya sih kayak anak kecil pada umumnya ya, kayak main pasak-pasakan, main boneka di bawah pohon. Pohonnya juga cukup besar dan ya besar lah gitu. Terus udah gitu, udah malam, ceritanya Sarah cerita ke mama papanya kalau dia tadi main sama Sisil, anaknya Om Fardi. Om Fardi itu siapa sih? Om Fardi itu temennya papanya Sarah gitu, yang dimaksud tadi yang dateng. Terus udah gitu mama papa tuh langsung heran gitu, Sisil siapa? Langsung pada nanya kayak gitu, Sisil siapa emang? Terus Sarah bilang, Sisil anaknya Om Fardi lah, siapa lagi gitu. Terus papanya bilang, papa Sarahnya bilang, orang Om Fardi nggak sama anaknya katanya, soalnya anaknya Om Fardi lagi sakit, jadi nggak diajak. Terus Sarah tuh kayak bingung gitu, tapi Sarah ngelihat anak itu muncul dari mobilnya. Terus Sarah bilang kalau Sisil tuh nyumput di mobilnya, jadi kasih surprise gitulah ya buat Sarah. Terus mamanya Sarah tuh bilang, oh mungkin anaknya tetangga, karena sebelumnya mama pernah lihat tetangga sebelah kosannya pernah ada ibu-ibu yang lagi nyuapin anaknya gitu, anaknya cewek dan kayaknya sepantaran sama Sarah. Terus Sarah langsung, oh ya mungkin gitu. Udahlah, disitu udah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu Sarah dan mama papanya itu harus pulang gitu kan, harus ke Bandung. Harus pulang ke Bandung karena masa tugasnya udah selesai. Dan dia agak sedih juga karena harus ninggalin Sisil gitu, dan gak bisa pamit sama Sisil. Terus ternyata semenjak itu Sarah udah lama banget nggak ke Jawa, apalagi ke Malang gitu, karena ya papanya nggak ditugasin lagi di Jawa. Tapi dia tuh kayak pengen banget gitu ketemu Sisil, dan dia ngajak saudara-saudaranya yang udah cukup besar ke Jawa, khususnya Pemalang ya, ke Pemalang buat ya traveling lah. Dia ngajak 5 saudaranya naik mobil. Terus sudah nyampe di sana, dia nginep di salah satu hotel. Terus pada malam harinya dia pergi ke alun-alun Pemalang. Dia alasannya sih, Sarah bilangnya pengen beli kacamata gitu, kacamata hitam. Terus jadi Sarah sama 5 saudaranya itu misah gitu, Sarah sendiri. Padahal Sarah waktu itu usianya 17 tahun. Terus yang dicari sebenarnya itu bukan kacamata, tapi Sisil. Dia nggak tahu alamat rumah kosan dulu yang dia tinggalin itu di mana gitu. Yang dia ingat cuman alun-alunnya doang gitu. Ya Sarah berharap bisa ketemu Sisil di situ. Terus begitu waktu dia lagi nyari-nyari Sisil gitu sambil jalan nyantai, tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang, puk kayak gitu. Terus dia kaget, langsung noleh ke belakang dan lihat ada anak kecil. Terus anak kecilnya tuh familiar lagi, kayak pernah lihat. Terus bener aja, anak kecil tuh bilang, hai, aku Sisil. Suara yang imut kecil. Terus dia nanya, Sisil? Kamu Sisil? Kata Sarah. Tapi Sarah tuh di dalam hatinya bilang, kok Sisil masih tetap kecil gitu. Karena waktu dia terakhir ketemu aja, Sisil tuh kan seumuran gitu sama Sarah gitu. Kok dia nggak ikut numbuh gitu kayak aku, bajunya terus itu aja. Tapi Sarah sih positive thinking ya, mungkin ada kelainan gitu atau ya nggak tahu juga ya. Terus bajunya itu aja, mungkin karena kebetulan aja gitu. Akhirnya mereka berdua kayak saling kangenan gitu, curhat, karena
ya mereka udah udah remaja gitu, jadi banyak cerita gitu, jadi mereka saling curhat. Terus udah gitu Sarah sama saudaranya dia nggak lama di Pemalang, cuman 3 hari aja. Di malam terakhirnya Sarah tuh tiduran gitu, pulas banget, tapi dia tiba-tiba mimpi didatengin Sisil. Cuman aneh, Sisil tuh yang biasanya cantik, lucu, putih, bule, bersih, tapi yang Sisil waktu datang ke mimpinya Sarah itu jauh banget. Jauhnya apa? Dia pertama kumuh banget, terus mukanya tuh kayak gak enak dipandang gitu, matanya hitam full, rambutnya acak-acakan, terus baju putihnya itu udah kotor banget dan penuh darah, dan si tangannya ini, si jari-jarinya ini panjang banget, kayak serem banget gitu kan, merinding ya, serem banget. Terus dia langsung kebangun gitu, Sarah tuh langsung kebangun sambil keringetan basah kuyup karena kaget gitu, kok apa maksud mimpi itu gitu. Akhirnya dia mulai melupakan si mimpi itu gitu, mungkin itu mimpi buruk yang takutnya Sarah mikirnya gini, takutnya ada apa-apa sama Sisil gitu. Cuman ya dia positive thinking, dia orangnya tuh nggak pernah negatif thinking gitu, positif terus. Udah kayak gitu Sarah sama 5 saudaranya tuh pulang ke Bandung. Di dalam perjalanan Sarah tuh cuman ngelamun gitu, apa yang dimimpiinnya itu maksudnya apa gitu. Lihat Sisil yang berdarah-darah kayak hantu mungkin. Terus udah gitu dia ngelamun sampai dia ketiduran di mobil, dan ketika dia tidur mimpi lagi kayak gitu. Mimpinya sama persis sama apa yang dimimpiin pada malam harinya, didatengin Sisil dengan penuh darah, rambut acak-acakan, mata gimana ya, blotot gitu loh, kayak ngeblototin gitu, dan tepat ada di hadapan kita. Ini mukanya Sisil gitu, tapi serem banget. Terus udah gitu dia si Sarah tuh kebangun lagi, terus dia tanya ke saudaranya itu, dia nyeritain mimpi itu gitu, terus saudaranya bilang itu mah mimpi biasa, mimpi buruk, udah nggak usah dipikirin gitu. Tapi Sarah tuh kepikiran terus gitu, dan ketika dia bangun itu lagi di rest area kan. Nah saudara-saudaranya pada keluar, ada yang pipis, ada yang beli makan, tapi Sarah enggak. Sarah lebih milih diem di mobil karena mungkin dia lelah, padahal tidur ya. Terus sambil tetap masih kepikiran sama apa yang dimimpiinnya, terus kan Sarah tuh duduknya di kursi sebelah supir gitu, ini supir, ini kursi Sarah gitu. Nah di kaca pinggir itu dia kayak natap keluar gitu, terus tiba-tiba ada sosok yang diem, kayak mukanya bukan rata ya, datar, nggak ada ekspresi, matanya belok, hitam, sama persis apa yang dimimpiinnya. Itu ada di hadapannya langsung gitu. Terus dia langsung kayak gini nih, pejam mata, bilang astagfirullah. Tapi begitu dia kejam mata, dia tuh kayak ngelihat bayangan ngelihat sosok itu nyamperin si Sarah sambil ketawa anak kecil, tapi melengking banget kayak gitu. Dia terus baca-bacaan gitu, astagfirullah. Terus dia tiba-tiba dibisikin gitu di telinganya, dia bilang, aku Sisil, kamu telah tertipu, sambil ketawa gitu, suara anak kecil gitu. Ya Allah, merindingnya.
kelihatan gak sih? Kayak merinding. Saya maksudnya tertipu apa coba kan? Terus udah kayak gitu, terus waktu si Sarahnya kayak gini, setelah mendengar bisikan itu, dia bilang pergi sana, gak usah ganggu-ganggu, kata Sarah tuh kan. Terus si Sarah ngeliat lagi sosok itu berada tepat di pinggirnya banget, jadi kayak nempel gitu di jendela mobilnya kayak gini. Itulah. Ya pokoknya dia, siapa sih yang nggak kaget gitu kan? Aku tuh langsung terbata-bata, siapa sih yang nggak kaget gitu lihat sosok yang menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapan muka gitu. Sarah langsung kayak gini lagi, tapi dia nggak pingsan. Sarah langsung kayak gini, pejamin mata lagi, baca astagfirullah lagi, terus dia bilang, kamu maunya apa sih? Terus si sosok itu ngebisikin lagi, kamu telah tertipu sama aku karena aku orang jahat, jadi kamu gak boleh manggil nama-nama aku lagi. Kalau kamu manggil nama-nama aku lagi, kamu gak akan tenang gitu. Aku bakal kejar kemanapun kamu berada, jadi stop panggil nama aku, bisikannya. Terus, kamu siapa? Kata Sisil sambil gini, kamu tuh Sisil, kata Sarah sambil gini, kamu tuh siapa sih? Tanya. Terus ada bisikan lagi, kamu jangan denger, aku orang baik, kamu boleh berteman sama aku kapan saja. Terus dia mulai heran gitu sampai kayak pusing, gak mau ceritain lagi ke saudaranya karena dia keinget bisikannya sebelumnya kan, jangan manggil namanya lagi, karena kalau manggil namanya dia bakal didatengin terus sama sosok itu gitu, karena bakal ngejar terus sama sosok itu. Sarah seumur sama aku, kejadiannya itu 2 tahun yang lalu, dan dia masih penasaran gitu apa ucapan yang dibisikannya itu benar atau enggak. Terus dia coba gitu kayak, Sisil, dia cuman kayak gitu doang, Sisil aku kangen gitu, padahal cuma ngomong kayak gitu doang. Terus ternyata ya dia tidur, terus dimimpiin lagi, terus dia didatengin lagi sosok yang itu, yang sama percis apa yang dimimpiinnya 2 tahun yang lalu gitu. Jadi bingung gitu, Sisil itu manusia atau apa? Karena kalau dibilang manusia, dia berwujud manusia, dan emang kalau hantu nih ya, hantu kan gak napak, katanya kan hantu itu gak napak, tapi Sisil napak gitu. Cuman yang di sini yang aku heranin gitu, ketika Sarah dan Sisil ketemu di alun-alun Pemalang itu, si Sisil ini kan dia nggak bertumbuh tuh, nggak sama kayak si Sarah, padahal umurnya sama kan. Terus bajunya itu aja, seenggaknya baju itu kan udah, dia kan pertama ketemu Sisil dan Sarah itu umur 10 tahun, dan dia ketemu lagi umur 17 tahun, berarti 7 tahun udah lalu kan, dan bajunya masih bagus aja gitu. Yang aku heranin itu. Terus aku juga masih bingung sih, karena kalau aku nyeritain salah, takutnya malah dia yang nyamperin aku gitu. Menurut kalian gimana? Serem nggak? Sebenarnya masih banyak sih ya cerita-ceritanya, cuma nanti aku bakal ceritain semuanya. Jadi ini part 1, dan sebenarnya aku pernah ngalamin juga sih ya cerita kayak gini, cerita yang Sarah alami. Cuman ya gitulah. Kalau kalian penasaran, komen ya di bawah. Gimana menurut kalian, serem nggak? Kalau menurut aku sih lumayan ya serem. Dan biasanya kalau misalnya aku baca cerita horor tapi itu fiksi gitu, biasanya aku nggak pernah sampai merinding dan ngomong terbata-bata. Tapi ini karena nyata kali ya, jadi
Kalian punya gak sih cerita horor? Semoga kalian menikmati ceritanya dan semoga kalian suka sama ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Karena besok aku bakal share cerita kayak gini lagi, cuman lebih. Bye.